Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unus Sanusi, PPG B3 Dajab tahun 2025, UIN Sultanah Nahrasiyah Lok Semawe. Nomor peserta PPG 5776640092081, NIM 2025610352. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, siap melaksanakan UKIN Mapel Akidah Akhlak kelas 8 semester 1 tentang mujizat dan kejadian luar biasa lainnya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam mata pelajaran akidah akhlak. Semoga pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita ke materi, kita berdoa bersama dulu. Dan semoga dengan dibacanya kita doa, semoga kita dilancarkan dalam pembelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ke asumsi dulu. Abdul Rizki Muhammad Siddiq hadir. Andin Nindiawati, Ani Amelia, Citra Fitriani, Yasia Nurul Fadilah, Kaira Nurul Fadilah, Lesti Apriani, Bisa Amelia. Alhamdulillah. Tapi yang sakit ya. Semoga yang sakit
sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lanjutkan ke materi, yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Pengertian mukjizat dan kejadian luar biasa pada diri Nabi dan Rasul untuk membuktikan kerasulannya, itu dinamakan pengertian. Jadi diantaranya tadi mukjizat adalah berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab. Ajaja yu'jiju mukjizan, mukjizatan. Enggak artinya ya. Ya, tidak. Berarti sesuatu yang melemahkan dan mengalahkan. Itu diantaranya artinya jasa, itu dari fi'il madi, dari fi'il madi. Tadi menurut istilah berarti sesuatu yang luar biasa pada diri Nabi dan Rasul untuk membuktikan kerasulannya. Coba, yang termasuk ciri-ciri daripada mukjizat adalah apa? Ciri-cirinya. Yang termasuk ciri daripada mukjizat adalah apa? Yang pertama, diturunkannya hanya kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, apalagi? Yang kedua, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Itu termasuk apa? Itu termasuk ciri daripada mukjizat. Apalagi? Tiga, diturunkannya sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya yang termasuk ciri daripada mukjizat. Buktinya itu termasuk ciri. Makanya di sini adalah mukjizat kejadian luar biasa pada diri Nabi dan Rasul untuk membuktikan kerasulannya. Yang pertama ini dalam surah An-Nisa ayat 174. Coba baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Itu diantaranya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Coba artinya baca. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizat, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Al-Quran surah An-Nisa. Ini coba kita lihat videonya ya.
Itu dinamakan apa? Hujan. Tadi tentang turun hujan gitu. Dari musim kemarau, coba ceritakan dari musim kemarau karena kelaparan lalu datang ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Doa Kanjeng Rasul terus turun hujan. Itu dinamakan mukjizat. Dinamakan mukjizat. Makanya kita langsung ke diskusi ya. Berarti membuat kelompok nanti langsung dipresentasikan. Nah, apa bikin kelompok? Lampunya dikelompokkan. Nah, bikin kelompok yang nanti adalah diskusi tentang mukjizat ya. Kan kejadian luar biasa tadi mencakup perbedaan mukjizat, terus mengenai jelas mukjizat, karomah, jelas dan mengenai diskusikan. Diskusi ini dapat berpusat pada bagaimana mengimani kekuasaan Tuhan di balik kejadian tersebut, membedakan keajaiban dengan fenomena alam, dan bagaimana peristiwa ini memperkuat keimanan. Coba diskusi ya. Ini apa punya? Dipresentasikan ya. Kalau ini jawaban ini di buku masing-masing. Nanti kumpulkan. Pas ini dulu. Bisa ya di lembar materi juga ada ya jawaban ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya kita harus mensyukuri atas nikmat dan kehendak yang Allah berikan kepada kita dan kita harus meyakini adanya mukjizat Allah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu kita telah belajar dari mukjizat bahwa mukjizat itu tidak diturunkan kepada manusia biasa. Mukjizat hanya diturunkan kepada nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kenabian dan kerasulan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hasil daripada pembelajaran hari ini, diskusi kita dapat dipahami tentang mukjizat, karomah, irhas dan mauna. Apa sekali lagi dinamakan mukjizat itu? Mukjizat Ya, itu dinamakan mukjizat. Kalau tadi karomah itu dinamakan irhas, dan mauna itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat dipahami tentang mukjizat, karomah, irhas dan mauna. insyaallah dapat kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada hari ini kita belajar mata pelajaran akidah Allah, yaitu tentang mukjizat dan kejadian